Ternyata anak yang bungsu lebih jauh berjalan pikirannya mengembara keluar dari zona nyaman. Maka dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah yang menjadi bagianku." Sebelum kita sampai kepada pemberian, perlakuan yaitu Bapak Ibu kekasih adalah sebuah perlakuan yang sangat salah. Sebab dari seorang Yahudi mau mengurus amona, kalau bapaknya masih hidup, harta tidak boleh dibagi. Dan kalau ada anak yang mendesak untuk hal seperti itu, maka anak itu boleh dikategorikan adalah anak si judi. Dan boleh juga dikategorikan bahwa bapak itu adalah bapak yang menjadi pertanyaan, apakah tidak berwibawa atau memang bapak yang sangat terlalu sayang kepada anaknya. Tapi tradisi orang Yahudi dengan konteks Yesus yang bercerita ini bahwa kejadian itu adalah kejadian yang sangat memalukan bagi sebuah keluarga, berarti orang lain memandang bapak itu tidak berwibawa. Oleh karena si anak ini sudah meminta dan beri, lalu kemudian si bapak memberikan bagian daripada si anak. Apa yang dilakukan oleh si anak bukan untuk mengolah secara pribadi, mengembangkan secara pribadi jenis pertanyaan seperti apa yang pribadi yang akan dia lakukan yang beda dengan abangnya. Tidak. Dan bukan pula untuk disewakan. Tetapi justru diukur itu bagiannya, lalu dipanggil orang yang mau membeli. Tentu hal seperti ini akan harga murah. Karena apa? Karena seorang anak yang belum berumah tangga menjual tanah ini menjadi pertanyaan. Dan orang yang mengambil ini pun adalah orang yang sembarangan yang tidak mengerti hukum. Maka dia pasti menjatuhkan harga dari harga sebenarnya. Sudah pun harganya jatuh, lalu kemudian uang ini dikumpul. Kita bayangkan dia mengumpulkan beberapa pakaiannya dari rumah, dari kamarnya. Lalu tutupnya pintunya atau kamarnya. Lalu pergi, kita tidak diberitahu permisi atau tidak. Tetapi dia semakin jauh dari tempat bapaknya. Di sana dan dia tidak terkontrol kehidupannya karena tidak ada bapak lagi yang menasihati. Tidak ada lagi orang tua yang memberikan perhatian. Lalu kemudian si anak ini hidup dengan bermewah-mewah hedonisme. Jadi dikatakan di sini dengan berpoya-poya. Kalau sudah hidup berpoya-poya, sebesar apapun yang kita miliki, kalau keluar terus, tidak ada pemasukan, akan habis juga. Setinggi gunung pun itu membukit harta kita, kalau keluar terus banyak-banyak, tetapi tidak ada pemasukan, income-nya, maka akan habis juga. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan si anak bungsu ini di tempat yang lain. Dia banyak teman, karena apa? Ada uang abang saya, tidak ada uang abang dikasih. Pada saat itu dia masih banyak teman. Tetapi setelah uangnya tidak ada, teman-temannya pada pergi semua. Dia mencoba mencari tahu. Karena sakit perut ini tidak ada lagi gengsi. Karena laparnya perut ini yang harus diisi tidak ada lagi harga diri. Maka dia mencoba di mana ada pekerjaan, mencari lowongan pekerjaan. Lalu apa yang dikerjakan di sini? Yang dikerjakan dia berarti dia sudah keluar dari daerah ini. Kenapa? Terbukti bahwa dia pergi ke rumah orang yang memiliki bagi. Berarti itu orang Yahudi. Itu sudah jauh daripada lingkungan daripada orang tua. Karena apa? Orang yang mengenal bagi itu adalah orang-orang di luar daripada Yahudi. Karena bagi Yahudi bagi itu haram. Lalu dia pergi dan meminta supaya dipekerjakan. Ternyata bagian peternakan ini pun ada bagian-bagiannya. Kalau dia mencari pekerjaan itu tujuannya supaya makanan bagi itu bisa dibagi dengan dia. Jadi sebelum bagi memakan atau bagi tidak menghabiskan, dia bisa memakan. Itu pikiran dia. Ternyata dalam bidang pekerjaan dia tidak masuk kepada logistik, dia tidak masuk kepada pengadaan makanan, tetapi dia masuk kepada pengawasan, barangkali mungkin kandang dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia meminta kepada orang yang menjaga ternak yang sedang makan, berkata supaya dia dibagi. Tetapi orang yang bertugas untuk itu tidak berkenan membagi kepada dia, dan mereka tidak mau memberikannya. Sebenarnya itu tujuan dia bukan gaji, bukan upah, tetapi untuk mengisi perut. Disitulah dia tersadar.
Tidak ada lagi temanku, uangku sudah habis. Aku di tempat yang jauh, tidak tahu kemana. Tapi dia ingat satu masa lalunya, bahwa dia memiliki seorang ayah yang kaya raya dan punya pembantu. Dan dia sadar dalam hidupnya dan berkata, aku sudah bersalah, berdosa kepada surga. Kenapa dikatakan berdosa kepada surga? Karena itu ketentuan menurut Yahudi, itu adalah peraturan dari Tuhan. Kenapa dia harus menuntut pembagian harta? Belum waktunya, bapaknya masih hidup. Dan dikatakannya lagi, aku sudah berdosa kepada Bapa. Artinya bahwa dia sudah menyepelekan bapaknya, dan maka ia berkata dalam hatinya, biarlah aku kembali ke sana, dan biarlah aku tidak dianggap menjadi anaknya, biarlah aku seperti salah seorang yang tak upahan yang ada. Itulah dalam hati dan pikiran, dengan perut yang lapar dan keroncongan, entah tenaga dari mana yang dihimpun, dia berjalan berhari-hari, lalu kemudian hendak menuju kampung. Ternyata bapaknya sudah melihat dari jauh. Apa dikatakan oleh bapak? Bukan ditutup gerbang. Apa yang dilakukan oleh bapak? Bukan memalingkan wajah karena sudah datang dari sana, bukan. Tetapi malah dia melotot dan melihat lalu bermain. Lalu si bapak ini merangkul anak ini tanpa menunggu apa yang dikatakan oleh anaknya. Tidak berkata, tidak dibeko artai. Tidak berkata, kemana saja kamu selama ini. Tidak bertanya, bagi kenapa kamu lagi pulang. Tidak. Tetapi si bapak itu datang dan merangkulnya. Sebelum si anak itu membeberkan apa yang ada dalam hatinya. Sampai kemudian dia berkata, aku sudah bersalah kepada surga dan juga kepada Bapa. Namun apa yang dikatakan oleh Bapa itu kepada anaknya itu, dia tidak berkata apa-apa, tetapi dia malah memanggil itu hamba-hambanya dan berkata, carikan lembu yang bagus. Lalu kemudian berikan sepatu. Karena apa? Anak ini yang dulu sudah kaya raya, pakaiannya sudah sangat hebat, tetapi sekarang sudah ya kumal. Bagaimana orang yang terluntang-luntang. Lalu kemudian diberikan cincin kepada, artinya apa itu cincin? Pengakuan. Kalau diberikan cincin itu adalah sebuah pengakuan. Dan Bapak ini memperlihatkan sebuah tanda-tanda yang sangat berarti dalam kehidupan sebagai pengakuan terhadap anak ini. Bapak Ibu kekasih, dan anak ini disambut dengan penuh pengampunan. Anak ini disambut dengan penuh belas kasihan. Dan begitulah luasnya sambutan pengampunan Bapak kepada si anak ini. Lalu kemudian terdengarlah itu sambutan seruling dan alat musik. Tapi anaknya yang sulung yang sedang giat bekerja di ladang, dia pulang. Ada apa yang terjadi? Kok kampung itu ramai? Itu di rumah orang tua. Ada apa di sana? Adikmu yang hilang sudah ditemukan kembali. Akhirnya dia dengan geram dan pulang dan mencoba membuat sebuah kebenaran-kebenaran yang ia miliki selama ini. Dan ia berkata kepada bapaknya, sekaligus menjadi kritik dan perorangan. Selama ini aku tidak pernah menyakiti Bapak. Selama ini aku tidak pernah berbuat yang aneh-aneh kepada Bapak. Tetapi anak Bapak itu sudah berpoya-poya dengan pelacur-pelacur. Itu Bapak sambut. Aku selama ini bekerja di kebun, tidak Bapak berikan kepadaku. Anak kambing pun, ini anak lembu Bapak kasih kepada dia. Kepada aku anak kambing pun tidak Bapak kasih untuk bersama dengan teman-teman. Tapi apa dikatakan oleh si Bapak itu kepada si anak sulung? Bukankah yang memiliki adalah milikmu juga? Dan adikmu ini sudah mati tapi hidup kembali, hilang tetapi pulang kembali. Itu yang dikatakan oleh si Bapak. Seputar di situ, Bapak Ibu kekasih, kita masih mengatakan Bapak itu maha pengampun dan anak itu bertobat dan si sulung itu pantas. Tapi mari kita merenung sejenak tentang firman Tuhan ini, tentang latar belakang daripada firman Tuhan ini. Lukas 15 itu ada beberapa diberikan Tuhan Yesus perumpamaan tentang yang hilang. Ada domba yang hilang, ada anak yang hilang, ada dirham yang hilang. Artinya apa? Di sini kita kembali merenung supaya kita menemukan siapakah kita di antara yang dua arti itu tadi. Pada ayat pertama sampai kedua saya berikan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
Artinya di sini apa? Bahwa orang-orang Farisi memandang Yesus sudah terlanjur, sudah salah pergaulan di dalam perjalanan pelayanannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Di situ orang-orang Farisi memandang Yesus sebagai orang, bukan lagi sebagai orang yang pantas dihormati dan disegani, sebagai orang yang berwibawa. Karena apa? Sudah terlanjur berteman dengan orang-orang berdosa. Dan mereka tidak kenal apa misi Allah dalam Kristus Yesus. Bahwa misi Allah dalam Kristus Yesus untuk membawa orang-orang yang sesat supaya kembali, membawa orang-orang yang hilang supaya ditemukan kembali, membawa orang-orang yang sakit supaya disembuhkan kembali. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat yang lain, sebab kami bukan untuk orang yang sehat, dan anak manusia adalah untuk orang yang berdosa. Disitulah yang menjadi akar daripada permasalahan ini. Lalu dari kisah dua anak ini tadi, apa kita lihat? Benar, anak yang bungsu itu sudah melakukan kesalahan. Tetapi di balik daripada kesalahan itu ada kesadaran bagi dia dan ingin kembali kepada Bapa, dan dia tidak mau diposisikan seperti sedia kala, malah ia menjatuhkan harga dirinya menjadi budak asallah dia bisa hidup bersama dengan bapaknya. Karena ia percaya banyak orang-orang hidup bersama dengan bapaknya memperoleh kehidupan sehari-hari dan jaminan bahwa mereka berisi perutnya. Dan dia kembali ke sini. Inilah yang menjadi sebuah, kalau di kita disebut ini pertobatan. Anak yang busuk ini dia sadar akan kesalahannya dan dia mengenali dirinya introspeksi dan dia bertobat balik kepada Bapa. Permasalahannya sekarang bagaimana dengan si sulung? Si sulung ini selama ini merasa bahwa dirinya sudah baik-baik saja, bahwa dirinya adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu dia merasa anak bungsu ini tidak pantas di rumah kita. Sudah bergaul dengan pelacur selama ini, sudah menghabiskan harta Bapa selama ini, tidak pantas dalam rumah kita. Dan dia berkata bahwa selama ini aku bekerja dengan baik-baik, tidak pernah pun Bapak kasih kepada aku satu anak domba pun, katanya. Ini yang menjadi pergumulan bagi kita sekarang, Bapak Ibu kekasih. Lalu bagaimana? Siapa sekarang di situ yang sesat? Dua-duanya menjadi sesat. Ternyata anak yang selama ini dekat dengan bapaknya, hatinya jauh dari bapaknya. Dia tidak mengerti apa di dalam benak bapaknya sebagai orang yang mengasihi. Ternyata anak yang selama ini satu rumah dengan bapaknya, dia adalah orang yang asing mengembara dan berkuasa dalam dirinya sendiri, bahwa pengaruh bapaknya tidak ada bagi dia. Buktinya apa? Dia klarifikasi, dia interupsi, dia tolak, dia kritik apa kebijakan yang dilakukan oleh bapaknya. Dia tidak mau menerima kehadiran daripada adiknya. Kalau sudah pergi, pergilah. Berarti sama anak ini tidak ada kasih dan pengampunan. Bapak Ibu kekasih, dalam kehidupan kita bergereja pun mau seperti ini. Mungkin ada kita anak yang hilang. Yang hilang itu apakah yang bungsu atau yang sulung? Tapi awaslah kita, jangan sampai terjadi kepada kita seperti anak yang sulung ini. Merasa hidup selama ini sudah baik. Saya tidak pernah membunuh. Saya tidak pernah ini, saya tidak pernah ini, saya tidak pernah ini. Tuhan sudah memberikan saya ini semua. Jadi saya tidak perlu lagi Tuhan. Jangan seperti itu. Kita mau dikritik daripada firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Firman Tuhan ini menyadarkan kepada kita yang mana kita sesungguhnya. Kalau ada di antara kita yang selama ini masih seperti anak ini yang musuh ini tadi, mari pulang segera. Kamu disambut oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan bukan oleh karena prestasi. Dan kamu disambut oleh Tuhan bukan menunggu sampai kamu betul-betul menjadi baik. Tapi seperti anak tadi, walaupun dia compang camping, Bapak itu menyambut dia, bahkan memberikan cincin dan sepatu kepadanya. Demikianlah juga kita, sekiranya ada di antara kita menjauh dari Tuhan, sekiranya ada di antara kita menjauh dari orang tua dan berkata, cukuplah itu Bapak, cukuplah itu Mama. Lalu kalian berusaha untuk mencoba menjauh diri dari orang tua. Rasakan bagaimana akibatnya. Seperti anak itu tadi, semakin jauh daripada bapaknya, semakin dia terlunta-lunta dan kehidupannya tidak jelas dan mengalami sengsara. Tetapi setelah kembali kepada Bapa, dan itu yang mau dirindukan pada saat ini, kembali jangan lama-lama. Jangan berpikir-pikir. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita diterima bukan oleh karena prestasi. Dan juga kita diterima bukan karena memenuhi syarat. Dan kemudian
kita juga akan dirayakan. Sebab dikatakan pada ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Orang yang bertobat itu adalah sesuatu peristiwa yang besar di surga. Dan itulah sebuah sukacita yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ada sukacita di surga. Maka kita dirayakan di surga. Yang mau bertobat bukan oleh karena kehebatan kita, tetapi karena Bapa yang mau merangkul kita itu tadi. Bapak Ibu kekasih saudara, Korintian 10, siapa kira-kira seperti anak sulung yang merasa tidak ada kesalahan selama ini dan berkata tidak perlu mengirimkan kepada Bapak dan Mama karena memang aku tidak pernah bertingkah selama ini. Atau mungkin kita masih menjauh daripada orang tua, mari kita balik kembali, jangan keraskan hati. Kembalilah karena tidak ada kasih tahu oleh dari dunia ini selain daripada kasih daripada orang tua. So ini maka kita amang bertambah kainan. Nama ku dibegas sama pasal. Naikir kita nuain siap kuda ni mana berkerja. Mulai siap kuda ni kita naik mentor muda kita asal dihawat di mata kita ada tulang kedua kita dot kehanatan dalam kehidupan. Mulai siap kami kita hati-hati. Tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupannya. Jangan kita merasa sudah sempurna lalu memandang orang lain tidak layak itu menjadi perkara. Bukan dari misi. Botol dan juga semua titik kosoi. Itu yang terjadi bagi orang Parisi dan Sadusi. Aku kenal itu semua. Kenapa Tuhan Yesus mau kepada mereka? Jalakido gereja iman ingat pertemuan di John makna odo bertobat. Aku bertobat. Unang mengjali mana dari raja dan musik tahu. Ikut bertobat. Dan disitulah sukacita dalam kehidupan kita. Maka tentukanlah pada saat ini yang mana kita. Setelah kita tentukan, maka pastikanlah aku harus berubah dan aku harus pergi kepada Bapa di surga supaya aku memperoleh kesejukan, supaya aku memperoleh ketentraman, dan supaya aku memperoleh kenyamanan. Itulah Injil dan tidak ada berita kabar baik lebih daripada Injil seperti itu, yaitu mengampuni orang yang sudah menyakiti, menyambut orang yang sudah mempermalukan, merangkul orang-orang yang sudah mengelak dan menjauh. Itulah Injil. Maka saat ini isi dalam mana mendawi siapa asisi inna Tuhan tetap rangkul kami mana nganap dawi mana siapa musik ada tetap meroroi mana atau hal kami mana unang nama saya berpedo lompat dulu siapa mau jangan sampai seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan ini adalah untuk kita-kita yang menjadi pewaris dalam kerajaan surga. Dan kita ini adalah harus menggambarkan yaitu sosok Bapa yang di sini luas sekali pengampunannya dan sangat dalam sekali yaitu perhatiannya. Allah juga mengampuni kita semua dan kita tidak ada yang sempurna dalam kehidupan. Allah mendakotan penghasiat kita sedih bata, pengurus kita sedih bata, maka kita pun harus mencerminkan seperti itu. Itulah yang bisa kita ambil dari dua anak di sini dan tingkah daripada seorang Bapa yang panjang sabar. Dan mari kita nasikop, mari kita sama-sama berpaling dan memandang kepada Bapa karena Bapa sudah siap membuka tangannya untuk kita dan sekaligus memberikan berkatnya atas kepala kita. Amin. Kita berdoa.